طريقي كي أراه يطير غير طريقي كي أراه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Risalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa pada sore hari ini, yaitu hari Selasa, kita berjumpa di channel yang penuh dengan berkah ini dalam rangka untuk mengkaji dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Dan tentu saja sebagaimana sudah kita mulai dari beberapa waktu yang lalu, bahwa pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah membahas terkait dengan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sudah jelaskan hadis yang pertama dan juga kita sudah jelaskan hadis yang kedua, ya. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan penjelasan kita terkait dengan hadis yang kedua, yaitu hadis Jibril, yang merupakan hadis yang cukup panjang. Kita membahas terkait dengan masalah rukun Islam, ya, pekan yang lalu. Maka kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan hadis ini. Dikatakan bahwasannya malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu hendaknya engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Dan jikalau engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu. Insyaallah penjelasan kita pada sore hari ini akan dibatasi sampai pada hadis yang kita bacakan tadi, dan kita akan lanjutkan sisanya pada sesi yang ketiga pekan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hadis ini malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman secara bahasa adalah al-iqrar, ya. Sebagian para ulama kita mengatakan al-iman itu ada as-tasdiq, membenarkan. Namun sebagian para ulama kita mengatakan bahwasannya iman itu secara bahasa bukan cuma hanya membenarkan saja, tetapi di sana ada pengakuan dan ada keyakinan. Maka iman secara bahasa lebih dari sekedar, dari secara bahasa Arab, lebih dari sekedar pembenaran, ya, tetapi dia adalah pembenaran diiringi dengan keyakinan dan diiringi dengan pengakuan. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan tentang anak-anak Nabi Yakub
ketika mereka sudah membuang Nabi Yusuf, mereka mencari uzur, ya, mencari alasan yang banyak, mencari alasan, dan mereka mengatakan wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin, bahwa engkau tidak akan percaya kepadaku kendati kami telah berkata dengan benar. Ini kata putra Nabi Yakub alaihissalam dalam surat Yusuf. Adapun secara istilah, ya, para ulama kita bersepakat bahwa al-imanu qaulun wa amal, ya, atau mengatakan al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun, ya, bahwasannya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, ya. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwasanya al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqad, ucapan, perbuatan dan juga keyakinan. Ini secara istilah dalam syariat yang dikenal oleh para ulama kita. Yang dimaksud dengan perkataan adalah perkataan lisan dengan perkataan hati, ya. Perkataan lisan dengan perkataan hati. Yang dimaksud dengan perkataan lisan adalah kita ucapkan dengan lisan, perkataan hati adalah meyakininya, ya, mengimani hal-hal yang wajib untuk diimani. Demikian juga dengan al-amal. Al-amal di sini mencakup amalul jawarih dengan amalu al-qalb, yaitu perbuatan anggota tubuh kita dengan perbuatan hati, ya. Perbuatan hati ini mencakup perkara yang sangat banyak, ya, seperti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ar-raja, at-tawakkul, al-khauf, ya, takut kepada Allah, rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu. Ini adalah bagian dari amalan-amalan hati. Maka keimanan mencakup 3 hal, yaitu al-qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa i'tiqadu bil jinan, ya, meyakini dengan hati, wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh yang kita miliki. Ini merupakan definisi iman secara istilah yang disebutkan oleh para ulama-ulama kita. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini menyebutkan kepada kita 6 pilar, ya, yang wajib bagi kita untuk meyakini, mengakui dan juga mengimaninya. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan antu'mina billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasannya dalam masalah iman, ya, ada al-qadar al-wajib atau al-qadar al-mujzi, kadar wajib seseorang itu memiliki keimanan dalam hatinya. Yang mana jikalau seseorang memiliki keimanan ini, maka dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya qadar mujzi. Dan biasanya berkaitan dengan perkara-perkara yang sifatnya global, ya. Dan yang kedua adalah al-qadar az-zaid, ukuran tambahan, ya, ukuran tambahan dari keimanan kita kepada yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Dan biasanya al-qadar az-zaid ini hukumnya mustahab, ya, hukumnya sunnah. Semakin banyak ilmu seseorang, semakin banyak pengetahuan seseorang, maka kadar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang akan disebutkan dalam hadis juga akan semakin bertambah. Maka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-qadar al-mujzi, yaitu ukuran wajib yang harus dimiliki oleh seorang hamba adalah beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, menciptakan dunia ini beserta seluruh isinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam raya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, yang menghidupkan dan mematikan. Maka ini merupakan al-qadar al-mujzi bagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah pengaturan alam, penciptaan alam, dan dalam masalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya sebagian para ulama kita memberikan istilah kepada yang satu ini dengan ar-rububiyah, ya, pada ar-rububiyah, yaitu keimanan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta,
dan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, menghidupkan, mematikan dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-qadr al-mujzi, yang kedua dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah oleh para makhluknya. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian para ulama kita biasanya mengistilahkan ini dengan al-uluhiyah. Bahwa dalam masalah uluhiyah, dalam masalah penyembahan, kita hanya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk disembah dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Dan yang ketiga adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat, ya, memiliki sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang indah, tentunya sesuai dengan kadar kemuliaan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sifat-sifat Allah tidak menyerupai sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Bahwa dia tidak sama dengan satupun dari makhluk-makhluknya. Maka ini keimanan seorang hamba, apabila ada ini pada hati seorang hamba secara global, maka dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semakin banyak pengetahuan seorang hamba, semakin bertambah ilmu seorang hamba, semakin banyak dalil yang dihafal oleh seorang hamba, maka semakin berkembang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya menuntut ilmu. Dan tentunya ketika keimanan kita kepada Allah semakin berkembang, semakin tumbuh, maka ini akan menambah kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Al-qadr al-mujzi, ya, ukuran yang wajib yang harus dimiliki oleh seorang hamba adalah kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk yang namanya malaikat. Mereka adalah pembantu-pembantu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada keimanan ini dalam diri seorang hamba, maka dia sudah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada perincian-perincian bahwa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Yang paling istimewa ada 10 misalnya beserta tugas-tugasnya. Maka ini merupakan al-qadruz zaid, ukuran tambahan yang hukumnya mustahab untuk kita ketahui dan kita imani sesuai dengan dalil dan ilmu yang datang kepada kita. Maka wajib bagi seorang hamba, ya, yang beriman kepada Allah, seorang muslim, untuk beriman kepada eksistensi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhluk Allah yang sangat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dari nur, ya, dari cahaya. Dan mereka adalah makhluk yang sangat taat dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab suci. Secara global, ya, al-qadr al-mujzi, ukuran wajib yang harus ada pada seorang hamba, bahwa kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci bagi hamba-hambanya, dan di antaranya adalah Al-Qur'an. Kita meyakini bahwa Allah menurunkan kitab suci sebagai pedoman, dan di antara kitab suci itu adalah kitab suci Al-Qur'an. Maka ketika seseorang meyakini hal ini dalam hatinya, maka dia telah beriman secara global kepada kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasul dan para nabinya. Ya, adapun tambahan-tambahan dari itu, perincian-perinciannya, maka ini kewajiban untuk beriman kepadanya, ya, hukum sesuai dengan ilmu atau sesuai dengan dalil yang dia miliki, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sucinya, ya, kalamnya kepada para nabi dan para rasul sebagai pedoman,
ya, di antaranya adalah Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Qur'an, yang mana kitab-kitab suci ini adalah pedoman hidup bagi manusia dan juga sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah beriman kepada Rasul. Maka dalam hal ini wajib bagi kita untuk mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul sebagai jembatan, ya, antara Allah dengan para makhluknya dalam menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena nabi ini merupakan nabi terakhir yang diutus kepada manusia. Maka ini merupakan keimanan secara global, ya, dan secara spesifik kepada nabi kita Muhammad SAW, karena kita seorang muslim dan merupakan umat dari Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ada keimanan ini, maka kita telah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara terperinci, maka bertambah sesuai dengan dalil dan sesuai dengan ilmu yang kita kaji, yang kita dapatkan dan yang kita pelajari. Kemudian yang kelima adalah beriman kepada hari akhir, ya, beriman kepada hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bil yaumil akhir. Keimanan secara global bahwasannya ada hari selain dari dunia ini, ada akhirat, yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi orang yang berbuat baik, memasukkannya ke dalam surga, dan akan membalas bagi orang yang buat keburukan dan memberikan kepada mereka neraka. Maka ini adalah keimanan secara global, meskipun tentu ada perincian-perincian, ya, dari iman terhadap hari akhir ini yang terkait dengan al-ba'ats, ya, yaitu dibangkitkannya para makhluk dari kuburnya, kemudian terkait dengan al-hasyr, yaitu kita dikumpulkan, kemudian dihisab, as-sirat. Maka ini semuanya adalah fase-fase yang ada ketika datang hari kiamat. Kemudian yang terakhir adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu keimanan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun sesuatu yang terjadi kecuali atas dasar kemauan Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum, keimanan secara umum kepada takdir adalah seperti yang saya katakan tadi. Adapun perincian-perinciannya sekali lagi harus dikaji dan dipelajari sehingga kemudian bertambah ilmu kita dan bertambah keimanan kita kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu malaikat Jibril bertanya tentang al-ihsan. Beliau mengatakan, fa akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, anta abudallaha ka'annaka tarahu, yaitu hendaknya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jikalau engkau tidak bisa melihatnya, ingatlah bahwa Allah yang melihatmu. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Al-ihsan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil dari ihsanul amal, yaitu kita beramal dengan baik, beramal dengan sempurna, beramal dengan penuh kualitas. Ini dimaksud dengan ihsanul amal, ya. Dan sebagaimana yang kita jelaskan tadi bahwa ada qadar mujzi di sini dan ada qadar zaid. Qadar mujzi adalah kadar wajib yang mana seseorang disebut sebagai muhsin dalam beramal. Dan itu ada dua syaratnya kata para ulama kita. Yang pertama adalah al-ikhlas, yaitu kita beramal dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan yang lainnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidak
diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Ya. Jadi ikhlas ini merupakan syarat wajib bagi amalan agar kemudian amalan tersebut disebut sebagai al-ihsan. Amalan yang baik, amalan yang sempurna dan amalan yang berkualitas. Ya. Dan ini juga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari niatnya dan seseorang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka ini yang disebut dengan ikhlas. Yang kedua, syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah, sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau ada dua ini dalam amalan kita, maka amalan kita berkualitas. Adapun al-qadr az-zaid dari amalan ini adalah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain ada ikhlas dengan mutaba'ah, ada juga yaitu maqamul musyahadah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan melihat di sini bukan ru'yatul zat, bukan melihat zat Allah Subhanahu wa taala, tapi melihat ru'yatu sifatillah, melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, melihat asar, pengaruh-pengaruh dan bekas-bekas dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan alam yang sangat besar antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah ru'yatu athar sifat. Semakin banyak atau semakin banyak pengetahuan kita dan keimanan kita terkait dengan sifat-sifat Allah, maka ini akan menambah daya kualitas, daya kesempurnaan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah maqamul muraqabah. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jikalau tidak mampu kita melihat Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Yaitu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain ada keikhlasan, ada mutaba'ah dalam beramal, ada perasaan kita diawasi dan dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jikalau ada perasaan ini dalam hati kita, akan semakin kuat keikhlasan kita, kehusuan kita, akan semakin sempurna amalan-amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan singkat terkait dengan hadis yang kita bacakan tadi. Insyaallah kita akan lanjutkan penjelasannya di waktu-waktu yang akan datang. Sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Wassallallahu ala nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسعد قلوبا طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب وانر طريقي كي أراه يطيب